komen, termasuk salah satunya yang sering teman-teman tag di kolom komentar yang bernama Kokori teman-teman ya, atau misteri yang tidak pernah percaya terhadap fakta-fakta ini. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Jadi apa pendapat kalian tentang pendidikan Indonesia dan Malaysia? Bayangkan kalau 7-3, 3 Malaysia 7 Indonesia, masih kalah jauh Indonesia tentunya. Seharusnya saya katakan kita tuh sadar diri, kita itu sebenarnya kalah jauh dengan Malaysia. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Mac TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudahan kabar daripada semoga baik-baik saja. Buat kalian yang baru berjumpa dengan channel ini, seperti biasa support terlebih dengan cara tombol subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya. Seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng ini. Salah satu video yang bertajuk tentang pendidikan di Malaysia itu jauh lebih unggul daripada pendidikan di Indonesia. Ini berkaitan tentang pendidikan teman ya. Seharusnya pendidikan Indonesia itu mencontoh Malaysia. Kenapa? Karena salah satu faktor penyebab negara itu maju karena disebabkan karena sistem pendidikannya itu terbaik teman-teman. Salah satunya di Malaysia. Kenapa Malaysia sebentar lagi mengklaim dirinya, atau negara Malaysia mengklaim bahwa tahun 2025 akan menjadi negara maju? Ini faktor utama, faktor penyebab salah satunya adalah karena pendidikan tentunya, mencerdaskan anak bangsa. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Sih kalau ranking kampus Malaysia itu di atas ranking kampus Indonesia menurut QS World University Ranking 2025 loh. Oke. Gimana tuh contohnya? Nah, ini kita simpel aja ya. Kalau kita misal bandingin kampus-kampus di Indonesia yang top of mind lah. Kita biasanya UI kan. UI benar. Kalau di Malaysia kan itu University Malaya kan. Nah, itu kalau di QS World University Ranking, UM tuh ranking di dunianya tuh dia ranking 60. Sementara rankingnya UI itu di 206. 206 ke 60 cukup jauh ternyata ya. Iya, jauh banget. Jauh, betul. Dan kalau kita mau urutin nih peringkat-peringkat kampusnya di ranking dunia, itu kalau kita bisa bandingkan ya 7-3 cuy. 7 kampus Malaysia, 3 kampus Indonesia. Kalau gue mau tunjukin datanya ya. Ini kalau misalnya gue sebutin kampus Malaysia dulu ya. Boleh. Ini kalau misal kampus Malaysia mulai dari kampus negerinya dulu deh. Ini ada University Malaya peringkat 60, University Kebangsaan Malaysia 138, terus juga ada University Sains Malaysia 146, terus juga ada University Putra Malaysia 148. Lanjut ke University Teknologi Malaysia 181. Terus di bawahnya ada juga kampus swasta cuy. Swasta. Taylor's University 251 dan juga UCSI University di 265. Baru tuh dilanjut sama University Indonesia 206. Terus juga ada Universitas 206 itu sudah di kualitas terbaik loh teman. Sedangkan di Malaysia ada kampus swasta yang ada di bawah atau di atasnya kampus terbaik Indonesia swasta. Masa sekelas universitas terbaik di Indonesia kalah dengan kampus swasta di Malaysia? Gila Malaysia. Gajah Mada 239 dan juga Institut Teknologi Bandung 296. Wow. Jadi benar-benar 7-3. Jauh loh. Ini sindiran keras. Harusnya kita merasa malu loh kepada negara tetangga. Lu tahu nggak sih bro, kalau ternyata ranking kampus Malaysia tuh lebih tinggi dari Indonesia menurut QS World University Ranking 2025. Oke, jadi gimana tuh detailnya? Simple aja ya, kita bandingin kampus-kampus yang paling sering kepikiran kayak UI di Indonesia sama University Malaya UM di Malaysia. Jadi UM itu ranking dunianya di 60, sedangkan UI cuma ada di 206. Bayangin bro, bedanya lumayan jauh dari 60 ke 206. Jauh banget kan? Terus kalau kita breakdown nih, secara jumlah kampus yang masuk US ranking, Malaysia punya 7 kampus yang masuk, sedangkan Indonesia cuma 3 kampus. Gimana tuh? Pertama bahas kampus-kampus Malaysia dulu ya. University Malaya di peringkat 60. Terus University Kebangsaan Malaysia di 138. Lanjut, University Sains Malaysia USM di peringkat 146. University Putra Malaysia ranking 148. Dan University Teknologi Malaysia UTM di 181.
Yang swasta juga masuk nih, Taylor's University di peringkat 251 dan UCSA 265. Sekarang kita lihat Indonesia. Gimana? Universitas Indonesia di 206, Universitas Gadjah Mada, UGM, di 239. Wow. Institut Teknologi Bandung, ITB, di 206 juga. Jadi beneran bro, Malaysia unggul jauh, 7-3 dalam hal peringkat kampus. Dari data sih, emang Malaysia punya lebih banyak kampus yang nangkring di top QS ranking dibanding Indonesia. Tapi it is what it is, ya nggak? Jadi silahkan teman-teman yang tidak percaya dengan hal ini komen. Termasuk salah satunya yang sering teman-teman tag di kolom komentar yang bernama Kokori teman-teman, atau misteri yang tidak pernah percaya terhadap fakta-fakta ini. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Jadi apa pendapat kalian tentang pendidikan Indonesia dan Malaysia? Bayangkan kalau 7-3, 3 Malaysia, 7 Indonesia, masih kalah jauh Indonesia tentunya. Seharusnya saya katakan kita tuh sadar diri, kita itu sebenarnya kalah jauh dengan Malaysia dalam hal pendidikan. Ya bro, jadi kalau kita lihat dari sini, emang Malaysia tuh serius banget dalam ngembangin pendidikan tinggi mereka. Dari segi fasilitas, kurikulum internasional, sama kolaborasi riset, mereka emang udah lebih maju ya. Sementara di Indonesia, walaupun kampus kayak UI, UGM, sama ITB udah punya nama besar, tapi masih kalah dalam hal daya saing global. Misalnya, jumlah riset internasional sama kolaborasi dengan universitas top dunia masih lebih banyak di kampus-kampus Malaysia. Terus kalau dilihat dari segi fasilitas, kampus-kampus di Malaysia juga banyak yang udah punya ranking bagus dalam hal research impact. Makanya nggak heran kalau banyak mahasiswa internasional lebih milih Malaysia buat lanjut studi. Tapi ya bro, bukan berarti kita nggak bisa ngejar. Indonesia punya potensi besar banget dari jumlah populasi sampai sumber daya alam yang melimpah. Tinggal masalahnya sekarang gimana kita bisa ningkatin kualitas pendidikan kita biar bisa bersaing di level internasional. Lagian kita juga nggak boleh minder. Walaupun Indonesia punya ranking lebih rendah, ada juga hal-hal yang kita unggulin, kayak inovasi lokal, budaya riset yang terus berkembang, sama kesempatan buat bangun jaringan internasional. Jadi ya intinya ini jadi PR besar buat Indonesia, buat terus ningkatin kualitas pendidikan. Siapa tahu beberapa tahun ke depan, kita bisa lihat kampus-kampus Indonesia masuk ke ranking yang lebih tinggi dan bersaing dengan kampus-kampus top dunia. Bersaing, tentunya ya. Jadi walaupun sekarang posisi kampus-kampus Indonesia masih di bawah Malaysia, sebenarnya bukan berarti kita nggak bisa ngejar. Sekarang ini malah momen yang pas buat refleksi biar pendidikan di Indonesia makin kuat. Salah satu langkah yang bisa diambil misalnya adalah ningkatin kualitas riset dan publikasi internasional. Di Malaysia, universitas-universitas besar mereka udah punya fokus yang kuat ke arah riset global. Itu salah satu faktor utama yang bikin mereka bisa melesat di ranking QS. Selain itu, investasi di pendidikan juga penting banget. Malaysia tuh udah lama invest besar-besaran di sektor pendidikan tinggi mereka. Mulai dari bangun fasilitas riset, kerjasama internasional, sampai kasih beasiswa buat mahasiswa lokal dan internasional. Nah, kalau di Indonesia, masih ada tantangan kayak kurangnya dana riset, fasilitas yang nggak merata, dan juga masalah birokrasi yang kadang menghambat kolaborasi internasional. Tapi kalau kita bisa mulai dari sekarang, ningkatin alokasi anggaran buat riset dan pendidikan, hasilnya pasti kerasa beberapa tahun ke depan. Jangan lupa juga bro, pendidikan nggak cuma soal ranking. Ada faktor lain yang nggak kalah penting, kayak relevansi kurikulum sama pasar kerja, inovasi, dan kontribusi sosial. Kadang kampus yang rankingnya nggak terlalu tinggi malah bisa punya dampak besar di level lokal atau regional. Jadi, kalau kita benar-benar mau ngejar Malaysia atau bahkan negara lain, kuncinya di sini adalah fokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh, dari riset, kurikulum, sampai kesejahteraan dosen dan mahasiswa. Ya, mudah-mudahan aja kita ngelihat perubahan signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dan siapa tahu kampus-kampus kita bisa bersinar di kancah internasional. Amin. Yang penting sih, jangan berhenti berjuang bro. Kalau bisa, tiap generasi harus ngedorong pendidikan kita biar lebih maju. Intinya, agar generasi ini terus mencintai negara ini dengan cara berpendidikan, ya kualitas pendidikan harus benar-benar diakui lah oleh pemerintah dan
untuk profesi guru harus tunjangannya harus dinaikkan. Jangan sampai gajinya di bawah rata-rata atau maksimum. Maka siapa yang mau ngajar, teman? Kita sebenarnya malas, cuman ya mau gimana lagi, gak ada pekerjaan lagi. Kalau guru dihargai dan diberikan, artinya diberikan gaji yang layak, maka pendidikan Indonesia ini akan menjadi lebih baik, karena semuanya tergantung daripada pengajar. Seperti itu, apalagi university. Kita tidak boleh kalah dengan negara tetangga yang dimana kualitasnya jauh dibandingkan kita loh, Indonesia. Optimis aja, Indonesia pasti bisa. Bisa pastinya, pasti bisa. Betul banget bro, optimisme itu penting banget dalam perjalanan ini. Kita tuh punya potensi yang gede. Tinggal gimana kita nge-manage dan maksimalin potensi itu. Satu hal lagi yang perlu diperhatiin bro adalah kolaborasi antara universitas dan industri. Di Malaysia banyak universitas yang udah ngejalanin program kolaborasi sama perusahaan besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini yang bikin mahasiswa mereka punya exposure langsung ke dunia kerja dan riset aplikatif. Akhirnya, Keren. lulusan mereka lebih siap buat masuk ke industri, dan itu ngebantu meningkatkan reputasi universitas mereka. Betul, keren. Kalau di Indonesia, kita juga mulai tuh lihat beberapa kampus udah mulai kerjasama dengan perusahaan. Tapi skala dan dampaknya masih perlu ditingkatin lagi. Kita butuh lebih banyak program yang bisa nyambungin antara riset akademik sama kebutuhan industri. Dengan begitu, lulusan kita nggak cuma pinter secara teori, tapi juga udah siap buat kontribusi di dunia kerja. Mantap. Selain itu, penting juga buat ngedorong mahasiswa buat aktif di riset internasional. Ini bisa dilakuin dengan kasih lebih banyak akses ke program pertukaran pelajar, internship, dan juga konferensi internasional. Semakin banyak mahasiswa yang terlibat di level global, semakin cepat juga kualitas pendidikan kita naik. Kalau kita lihat negara-negara kayak Singapura, Jepang, atau Korea Selatan, mereka sukses besar di dunia pendidikan dan teknologi karena mereka nggak cuma ngandalkan pendidikan di dalam negeri. Mereka ngirim mahasiswa-mahasiswa terbaiknya ke luar negeri buat belajar dan riset, terus bawa balik ilmu yang mereka dapat ke negaranya. Indonesia bisa adopsi cara yang sama, biar kita nggak ketinggalan tren global. Dan yang terakhir bro adalah kesadaran akan pentingnya pendidikan di masyarakat luas. Kadang-kadang kita masih suka ngelihat pendidikan itu cuma buat formalitas, cuma buat dapat ijazah. Padahal pendidikan itu adalah investasi buat masa depan. Betul, investasi buat masa depan. Banyak di kalangan anak muda sekarang ini mengatakan bahwa yang penting kuliah dulu, yang penting sekolah dulu. Nanti dapat ijazah kita cari pekerjaan. Bukan sih sebenarnya. Kita di sekolah atau di pendidikan itu mencari sebuah pengalaman. Ijazah sebenarnya nomor 2 teman-teman. Percuma punya ijazah tapi tidak punya pengalaman, dan itu karakter anak Indonesia adalah yang penting punya ijazah, masalah pekerjaan belakangan. Kita terlebih dahulu mendahulukan adalah pengalaman baru ijazah, seperti itu. Baik secara individu maupun buat negara. Kalau kita bisa bikin mindset ini lebih kalangan masyarakat, otomatis bakal ada dorongan lebih besar buat ningkatin kualitas pendidikan. Jadi ya kesimpulannya, ranking QS emang penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah gimana kita bisa ningkatin kualitas pendidikan secara menyeluruh dan bikin dampak yang nyata di masyarakat. Betul. As long as kita terus berinovasi dan ngasih perhatian lebih ke pendidikan, gue yakin kita bisa ngejar Malaysia Pasti atau bisa. bahkan lebih. Pasti bisa. Setuju nggak bro? Setuju banget. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Meringis. Apa ya? Ngeri teman-teman ya. Pendidikan Indonesia itu masih kalah jauh, tertinggal dibandingkan negara Malaysia. Bayangkan, Malaysia terbaik di peringkat 60. Sedangkan Indonesia terbaik, Universitas Indonesia terbaik masih peringkat 206. Jauh, bayangkan teman-teman. Dari 60 ke 200. Jadi kita bandingkan 7-3. 7 universitas terbaik di Malaysia kalah dengan 3 terbaik di Indonesia, di Malaysia. 7 universitas terbaik di Indonesia itu masih kalah dengan 3 universitas terbaik di Malaysia. Jadi kita ini harus berkaca dulu. Jangan hanya wah negara besar. Kita berkaca kepada negara kecil dulu. Kita kalahkan yang kecil baru dikalahkan negara yang lebih besar. Kapan Indonesia masih seperti ini terus? Kita seharusnya berubah, kalahkan Malaysia. Oke, itulah video hari ini buat teman-teman yang
menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak yang tidak batas. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga di subscribe teman-teman ya. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.